Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih adik-adik di sini yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kelas online saya. Dan saya Pak Wirya, di sini saya akan mengajarkan tentang teknologi pemrograman web. Jadi untuk ketua kelasnya bisa langsung dibuka kelasnya ya dengan doa. Baik, Pak Lia dan teman-teman semua, sebelum kita memulai kelas, ada baiknya kita dahului dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih ketua kelasnya dengan Putu Yoga. Jadi sekarang saya akan langsung aja masuk ke materinya. Di sini saya izin untuk share screen ya adik-adik semua. Nah, jadi apakah sudah terlihat modulnya? Sudah, Pak. Ya, baik. Jadi sekarang kita masuk di bab 1 ya, adik-adik, dan di sini adalah konsep teknologi aplikasi web. Dan kompetensi dasarnya itu adalah mengetahui konsep dan teknologi web serta menyajikan berbagai teknologi pengembangan aplikasi web. Nah, di sini adalah pembukaannya itu ada di konsep dasar dan teknologi website, yaitu apa sih sebenarnya website itu? Jadi web itu adalah World Wide Web atau yang biasa kita ketahui WWW ya, adik-adik semua, itu merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet, yang dapat memudahkan pengguna komputer untuk berinteraksi dengan pengguna internet lainnya dan mencari informasi yang diperlukan. Jadi web itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 dan hal ini sebagai hasil usaha pengembangan yang dilakukan CERN di Swiss. Nah, jadi halaman depan web itu disebut dengan homepage ya, adik-adik semua, dan secara umum halaman web itu dibangun dengan sebuah bahasa pemrograman bernama HTML. Nah, saya yakin di sini adik-adik pasti sudah mengenal HTML karena itu sudah basic sekali untuk pemrograman web. Dan kita lanjutkan di web browser. Jadi untuk web browser itu merupakan software yang digunakan untuk menampilkan informasi dari server web. Nah, web browser ini juga bisa kita gunakan untuk menampilkan apa yang sudah kita buat ya untuk programnya. Nah, nanti adik-adik akan mempelajari tentang pemrograman web menggunakan HTML dan untuk menampilkan websitenya itu bisa menggunakan web browser. Nah, jadi untuk server web itu adalah komputer yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen web. Komputer ini akan melayani permintaan dokumen web dari kliennya. Nah, contoh dari web server itu adalah IIS, PWS, Apache, dan Sitami. Kita lanjut di standar teknologi web. Nah, secara umum teknologi desain web terbagi menjadi beberapa layer atau lapisan, yaitu yang pertama ada structural layer, yang mana layer ini berhubungan dengan struktur dokumen web, sebagaimana sebuah dokumen tersusun, format apa yang dipakai, tanda atau markup apa yang digunakan, merupakan bagian dari layer. Nah, standar teknologi yang direkomendasikan saat ini adalah XHTML dan juga XML ya, adik-adik semua. Nah, yang kedua ada presentation layer, yang mana ini berhubungan dengan bagaimana mengatur tampilan dokumen pada layar, suara yang keluar, atau bagaimana format pencetakan dokumen. Nah, pada teknologi web lama bagian ini menyatu dengan struktural layer. Tapi pada standar baru, layer ini disarankan untuk dipisah, yang termasuk teknologi ini adalah CSS. Nanti adik-adik akan mempelajari di bab kedua ya. Dan kemudian yang ketiga itu adalah behavioral layer, yang mana ini berhubungan dengan masalah penggunaan bahasa script dan pemrogramannya untuk tujuan meningkatkan sisi interaktif dan dinamis halaman web. Nah, yang termasuk dalam layer ini adalah DOM atau Document Object Model dan juga JavaScript. DOM memungkinkan suatu dokumen atau script untuk mengakses atau mengupdate isi, struktur, dan style dari dokumen. Nah, JavaScript merupakan teknologi yang sudah cukup lama dan tetap digunakan hingga saat ini untuk menambah dokumen menjadi lebih interaktif. Nah, jadi ini dia konsep dasar web, yaitu yang pertama penyajian informasi melalui web dapat dinikmati pada pemakai komputer melalui browser yang terhubung ke internet melalui HTTP. Nah, jadi apa sih HTTP itu? Jadi HTTP itu adalah Hypertext Transfer Protocol, yang mana
merupakan protokol untuk menentukan aturan yang harus diikuti oleh browser web dalam meminta atau mengambil suatu dokumen dan server web dalam menyediakan dokumen-dokumen yang diminta. Nah, jadi ini dia ada dua cara untuk membuat sebuah web page, yaitu dengan menggunakan editor teks. Contohnya itu ada Notepad, ada juga Visual Studio Code, ada Sublime, dan yang lainnya. Kemudian dengan menggunakan HTML editor juga bisa. Nah, untuk arsitektur webnya itu, jadi yang pertama kita bahas dulu untuk URL ya. Jadi ini adalah sarana yang digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Nah, jadi format umum pada URL itu adalah bisa adik-adik lihat di sini. Oke, jadi contohnya itu ada http winalaudin.ac.id. Nah, jadi mungkin adik-adik ada yang bertanya, kok bisa sih menggunakan ac.id? Nah, sekarang kita akan bahas di sini. Jadi kita masuk ke DNS, yang mana DNS itu adalah format penamaan standar untuk mempermudah pengelolaan server komputer di internet. Nah, jadi DNS itu membuat tingkatan-tingkatan domain yang merupakan kelompok komputer yang terhubung ke internet. Jadi di sini adalah contoh nama domain, yaitu .com, itu digunakan untuk organisasi komersil, kemudian ada edu, government, atau gov, kemudian INT, dan juga yang biasa kita lihat itu pasti .id. Nah, jadi .id itu sebenarnya itu adalah domain yang hanya bisa digunakan di Indonesia saja untuk suatu negara. Nah, ini adalah beberapa domain dari negara lain. Contohnya untuk di Australia, kemudian untuk di Malaysia itu MY, di Jepang itu JP. Dan kita lanjut untuk ke web server software. Nah, di sini untuk web server itu apa sih sebenarnya? Jadi web server itu adalah komputer yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen web. Nah, jadi komputer ini akan melayani permintaan dokumen dari kliennya. Kemudian untuk web browser itu berkomunikasi melalui jaringan server web dengan menggunakan HTTP. Oke, jadi sekarang saya lanjut aja untuk ke sejarah HTML ya. Jadi HTML ini dibuat oleh Tim Berners-Lee ketika masih bekerja di CERN dan dipopulerkan pertama kali oleh browser Mosaic. Jadi untuk konsep HTML itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan HTML editor seperti Microsoft Font Page Editor, kemudian Macromedia Dreamweaver. Nah, adik-adik di sini yang sudah pernah mendapatkan dasar dari pemrograman web pasti sudah pernah mendengar ini ya, dan nanti tinggal diperdalam lagi. Kemudian yang kedua itu adalah dengan cara menuliskan sendiri secara manual satu persatu tag-tag HTML. Oke, jadi sampai sini dulu untuk materinya, dan saya persilahkan untuk adik-adik yang ingin bertanya. Nah, sebelumnya di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu ya, sebelum adik-adik yang bertanya. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya, apakah ada yang bisa menjawab contoh domain yang ada saat ini? Saya izin mau menjawab, Pak. Ya, saya mau izin menjawab, Pak. Oh ya, baik. Nastiti, bisa menjawab? Ya, Pak, saya mau izin menjawab. Ya, jadi contoh domain yang ada saat ini itu ada .com, .edu, .id, .gov, habis itu ada .mil, juga ada .net, Pak. Baik Nastiti, terima kasih atas jawabannya. Jadi benar sekali ya jawaban dari Nastiti. Jadi contoh domain itu ada .com, ada .id. Nah, .id itu adalah domain yang digunakan di Indonesia. Ada .my juga untuk domain yang digunakan di Malaysia. Kemudian ada .gov, ada .ac. AC itu akademi, jadi untuk digunakan di bagian akademi. Nah, di sini saya ingin memberi kesempatan. Mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya? Pak, mohon izin bertanya. Ya, silakan Faradila. Mau izin bertanya perbedaan antara domain.com dan .id itu apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, jadi pertanyaannya bagus banget ya. Di sini saya bisa lebih menjelaskan lagi untuk lebih detail. Nah, jadi pertanyaan Faradila itu kan apa perbedaan domain.com dan domain.id. Nah, jadi
domain.com itu kalau bisa kita bilang ya, untuk simpelnya itu kalau domain.com adalah domain yang bersifat internasional, sedangkan domain.id itu adalah yang bersifat khusus di suatu negara, contohnya di Indonesia. Ada juga domain.au yang itu berlaku di Australia. Nah, jadi untuk domain.com itu bisa dimiliki oleh siapa saja dan dapat dijangkau oleh semua orang di seluruh dunia. Jadi sifatnya itu internasional dan seluruh organisasi internasional itu bisa menggunakan .com ya adik-adik. Sedangkan untuk .id itu hanya bisa dimiliki oleh lembaga atau organisasi yang ada di Indonesia atau di suatu negara tertentu. Nah, dan harus memenuhi syarat khusus untuk dapat menggunakannya. Dan di sini sedikit informasi juga dari saya bahwa .id itu juga lebih aman daripada .com karena syarat untuk menggunakan domain.id itu kan harus memiliki syarat dan juga ketentuan yang harus dipenuhi dan harus disetujui oleh pemerintah yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk .com itu kita bisa menggunakan secara bebas karena itu bersifat global. Baik, seperti itu Faradila. Mungkin sudah jelas perbedaannya? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama Faradila. Nah, jadi untuk lebih mendalamkan materi yang telah saya ajarkan, di sini saya ingin mengadakan kuis ya untuk adik-adik semua. Adik-adik bisa join kuisnya itu di Sokratif. Jadi linknya sudah saya kirim ya di sini di kolom chat. Nah, di sini saya kirim ulang lagi. Jadi adik-adik bisa masukin kode kelasnya. Oke, jadi kode kelasnya itu adalah PYWWD7N. Jadi di sini supaya saya bisa mengetahui seberapa adik-adik menangkap apa yang saya ajarkan tadi. Ayo, sudah semua join ya di sini ya. Dan kita langsung aja mulai untuk di kuisnya. Oke, jadi di sini saya akan launch dulu untuk kuisnya. Sini kita kuis pertemuan pertama ya. Start. Nah, untuk kuisnya sudah bisa adik-adik jawab langsung. Dan di sini saya bisa langsung mengetahui untuk skor dan juga namanya. Jadi bisa dimasukkan nama lengkapnya siapa. Baik, untuk jawaban kuisnya akan saya tutup lagi 15 detik ya. Jadi adik-adik yang belum menjawab dengan keseluruhan bisa segera diselesaikan untuk kuisnya. Nah, baik, jadi waktu untuk menjawab kuisnya sudah selesai. Dan sekarang kita akan lihat siapa yang berhasil menjawab dengan benar atau memperoleh nilai tertinggi. Oke, jadi di sini yang menjawab dengan benar itu ada Elsya dan juga ada Odi. Nah, jadi selamat untuk Elsya dan Odi. Dan nanti bisa menghubungi saya karena ada hadiah tentunya untuk siswa yang berhasil menjawab dengan benar. Jadi untuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya, saya tentunya akan mengadakan kuis mendadak ya, adik-adik. Jadi persiapkan materinya dan juga dengarkan dengan baik apa yang saya sampaikan karena kalau adik-adik berhasil memperoleh nilai yang terbaik pada setiap kuis yang saya berikan, itu tentu ada hadiahnya. Baik, jadi saya akhiri dulu untuk kelas hari ini. Untuk ketua kelas mungkin bisa menutup dengan doa ya. Baik Bapak Ria dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kelas, ada baiknya kita dahului dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk adik-adik semua. Jadi kita akhiri kelas sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya izin untuk live ya.